Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat kehidupan dan penghidupan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Bapak-bapak sekalian, saya undang dengan hormat di sholat berjamaah. Ini lihat loh, latihan Pak, biar di rumah tidak dapat lupa. Kadang-kadang di sini bagus, pulang ke rumah hilang semua. Nah, jangankan mau ke masjid, semua cuma jaga lewat ke motor. Mana masjid sudah lewat. Ternyata kagak sampai, lewat. Maka dibiasakan di sini. Nah, kita latihan di sini, sholat sunnah kita latihan. Makanya kita latihan sholat sunnah duha itu dilaksanakan berjamaah supaya hati itu enak melaksanakan. Boleh tanya Pak, kalau Bapak melaksanakan sendiri di kamar belum tentu Pak. Kadang-kadang tunggu ayam Pak kicing baru memulai. Maka kita panggil, kita ajak berjamaah di sini. Biar di rumah kebiasaan itu akan menjadi terbiasa. Karena saya sampaikan kemarin, kita tidak bisa merubah masa depan kita. Ya, tidak bisa merubah masa depan kita. Tetapi kita masih bisa merubah kebiasaan kita. Ya. Kemudian biarlah kebiasaan itu yang merubah masa depan kita. Seperti itu. Jadi kalau Bapak biasakan yang ini, insya Allah akan memberikan itu. Merubah semua garis-garis itu, insya Allah akan memberikan perubahan itu. Karena kita sudah merubah kebiasaan kita, sholat tepat waktu. Ya, kalau sholat aja cepat-cepat wudhu datang di masjid, karena itu afdal, langsung. Jangan tunggu sedikit lagi, masih lagi kok belum ini. Ini asar belum, nanti jam 5 baru mau datang, mau sholat sendiri katanya di situ. Nah, seperti itu. Jadi ketika pembiasaan itu di rumah pun ketika dengar azan langsung berdiri, azan itu semua jalan. Tapi kalau di sini juga kebiasaan tidak dirubah, ini padahal menurut Pak Ridwan kemarin ini adalah waktu yang kosong yang harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalu barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmin nahdati wad din, summa amma ba'du. Saya hormati, saya muliakan Bapak Kasih bin Adik. Alhamdulillah, setiap kesempatan beliau mendampingi kita semua. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati, saya muliakan Ketua Badan Takmirul Masjid At-Taubah atas kelas doa. Hadirin kaum muslimin, insya Allah kita semua di tempat ini senantiasa dalam lindungan dan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bersama di tempat ini mengikuti majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Ni'matani maghbubun indan nasi as-sihhatu wal firagu. Ada dua kenikmatan yang kadang-kadang manusia sering lupa dengan kenikmatan itu. Ada dua kenikmatan yang manusia tidak pernah melihat kenikmatan itu kecuali saat dia mengalami dua hal. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan itu tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang dalam keadaan sehat. Dan sosaki baru mau dapat rasa luar biasa kenikmatan daripada sehat. Sementara ketika dia sehat, jarang sekali dia syukuri kesehatan itu. Yang kedua adalah al-firagu. Firag itu kesempatan. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan seharusnya bersyukur kepada Allah. Karena banyak orang-orang yang di luar sana suka mau duduk seperti ini, suka mau duduk di majelis ilmu seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak beri kesempatan dia. Allah Subhanahu wa taala lupakan dia dengan majelis-majelis ilmu, bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan dia kesempatan hanya untuk menikmati dunia. Orang-orang kafir itu merasa bahwa mereka itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak jaga sambayang tapi DP harta banyak. Ada orang yang suka dengan riba, suka dengan hal-hal yang haram, tapi dia kaya raya dengan itu. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala beri anak-anak yang cerdas, padahal DP anak-anak dia kasih makan dengan uang yang haram. Itu yang kemudian dinamakan dengan istidraj. Fasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan biarkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan biarkan mereka berada di tempat itu dan mereka tidak mengetahui apa rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjerumuskan kepada mereka di jurang yang dalam yang tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kasih sehat, Allah masih kasih kesempatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya seorang pembantu selain Abdullah bin Abbas, selain Anas bin Malik, ada seorang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia punya nama Safinah. Safinah ini, hadirin yang dimuliakan Allah, Safinah itu artinya kapal. Dia punya surban, ketika didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia pakai surban itu, ada orang yang suruh minta tolong ke dia untuk bawa bawaan yang berat, maka berapapun banyaknya bawaan itu dia bisa bawa, dia kuat bawa itu berkat surban yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berhenti kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada manusia agama yang benar, yang menjadikan Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebenarnya insya Allah
Kalau bawa kitab, hari ini rencananya kita kajian. Tapi karena tidak bawa kitab, saya ingat waktu kelas 2 sanawiyah, ada hadis yang diberi oleh salah seorang ustadz saya, dan saya alhamdulillah masih ingat hadis tersebut. Insya Allah yang saya dapat kelas 2 sanawiyah saya kasih hari ini di tempat ini. Insya Allah hadis ini saya punya Allah, saya jaga bawa di takziah. Tidak ada takziah di sini, tidak ada. Bukan takziah orang. Insya Allah ini bentuk tawasau bil haq, saling memberi nasihat, saling memberi wasiat dalam kebenaran, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira boleh? Oke. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh malaikat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan 3 peringatan oleh malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril itu? Siapa dulu malaikat Jibril? Ya. Masih ada wahyu sekarang? Kalau ada orang yang bilang masih jangan apa wahyu, muhibbulati. Wahyu terakhir itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Kita yang kita orang jaga apa namanya? Namanya ilham. So tidak ada wahyu. Kalau wahyu berarti nabi. Kalau masih ada nabi sekarang berarti nabi palsu. Oke. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, wasiat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat luar biasa. Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi, "Ya Muhammadu, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Atau dalam teks lain, fa innaka laqihi, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Saya jaga dapat dia di siaran langsung dulu atau di potongan-potongan video. Banyak warga binaan yang jaga hafal potongan-potongan hadis. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah lihat lagi. Saya sudah jaga dapat dia. Tidak tahu sebebas yang jaga hafal atau alhamdulillah. Baru saya tidak ada penerus. Hal-hal yang baik seperti itu penting untuk diteruskan. Insya Allah yang 3 hari ini saya beri, insya Allah dapat dihafal. Pertama, ya Muhammadu, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silahkan engkau hidup sesukamu. Fa innaka mayyitun. Wahai elai mola, kamu ingat-ingat satu saat nanti kamu pasti akan angkat tangan di sini yang tidak mati. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang punya umur tidak adalah umur nabi-nabi terdahulu. Kita punya umur tidak seperti umat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu dari anak nanti meninggal di zaman Nabi Musa dengan umur kira-kira 800 tahun. Orang punya 35 meter tunggal asam urat kolesterol. Insyaallah. Tapi jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, kita orang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dengan umur yang sedikit itu, pahala Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan luar biasa. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, menjalani kehidupan di dunia ini diserahkan sepenuhnya kepada kita untuk melalui, diserahkan sepenuhnya kepada kita untuk menjalani hidup dan kehidupan di atas dunia. Allah Subhanahu wa taala sudah beri 2 potensi besar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang potensi pertama Allah berikan adalah potensi fujur. Apa itu fujur? Fujur itu adalah potensi kerusakan. Manusia ini ternyata bisa merusak. Manusia ini ternyata bisa bikin hal yang tidak bagus. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala beri potensi untuk
taqwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, ada hal yang tidak bagus, kemudian ada takwa di depannya. Dalam artinya mas sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, selama hidup dan kehidupan kita orang jalani, pasti setiap manusia punya masa lalu. Pasti setiap manusia punya pengalaman pahit, pernah bikin yang tidak gagal. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang menggunakan kesempatan di depan untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang di belakang itu. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikuti keburukan-keburukan yang telah kita lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Jangan pernah malu dengan kita orang punya background dulu. Jangan pernah malu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah malu punya masa lalu yang kelam. Bangun masa depan yang lebih baik. Insya Allah kalau kita orang berubah, baru ada niat mau berubah, ya, orang itu baru berniat untuk berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala separuh dia pahala satu, baru niat, belum baleking. Tapi kalau keburukan nanti setabeken keburukan itu baru Allah kasih dosa satu. Kalau baru berniat maka belum Allah Subhanahu wa taala tulis. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mumpung ini nyawa masih ada dengan badan, masih bersatu dengan badan maksudnya. Orang ini kan ada dua toh. Saya ulang-ulang kali sampaikan di mana-mana. Manusia itu punya dua unsur yang luar biasa. Ada unsur ruhaniyah dan ada unsur jasmaniyah. Yang aku janji kamar dengan manusia ketika Allah Subhanahu wa taala lahirkan dia, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan dia manusia, yang aku janji dua-dua itu. Ketika ada firman Allah, alastu bi rabbikum, kamu ini mau tidak mengakui aku sebagai Tuhan kamu? Belum jadi kita orang masih di alam azali. Maka kita orang berjanji, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami ya Allah menyaksikan betul-betul bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Yang menyaksikan siapa? Ruh dengan jasad. Jadi kita orang punya ruh dengan jasad ini sejatinya selaku janji kamar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada di dunia, jangan cuma jasmania punya hak yang kita orang turuti, hak rohani kadang-kadang kita orang nanti ngaruh. Bangun kamar dari tidur, apa yang kita orang urus, jasmani atau rohani? Rohani itu karena soal di lapas kelas 2A. Kalau ada di rumah yang tinggal itu bangun kamar dari tidur, apa yang membeke? Paling-paling mabisi baik tua, utang kamar lunas kuning bisa berlalu. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bagus kita orang punya unsur dua-dua, unsur rohani dengan unsur jasmani, maka ketika kita orang mau pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mau pulang dua-dua, mau pulang ruh dengan jasad satu kali. Nanti insya Allah kajian di Pak Kiai yang menjelaskan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinasihati oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, atau fa innaka laqihi dalam teks yang lain. Beramallah engkau selama engkau hidup di dunia, maka sesungguhnya engkau akan mendapati balasan daripada amalanmu tersebut. Konsep Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Kebaikan yang kita lakukan meskipun sebiji zarah, orang Gorontalo bilang sebiji zarah itu ngobotol enggamu. Masih ada yang tahu enggamu? Enggamu itu kutu telur. Dia biasa ada di telur, apalagi telur bili, ada di situ. Dan mongi yang bagi, kalau dia bagi luar biasa sekali, dia punya gatal. Sekecil itu kebaikan yang manusia bikin pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti manusia akan lihat kebaikan yang dia lakukan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan ingkar janji. Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan membasambunyi kebaikan yang pernah kita lakukan. Begitu juga keburukan yang kita lakukan sebiji zarah pun
pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas keburukan yang pernah kita lakukan tersebut. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mumpung kita orang masih dalam keadaan sehat, mumpung kita orang punya balakang masih tegak lurus untuk mau baruku, mau sujud sama Allah. Jangan tunggu nanti kaki sudah tidak bisa mengangkat baru itu pergi baruku, pergi mau sujud sama Allah. Jangan tunggu nanti sakit-sakit balakang baru itu mau pergi bertobat. Mumpung Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kita, supaya kemarin di hidup Bapak Ibu pergunakan untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh malaikat Jibril, ya Muhammadu wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Muhammad, cintai apa yang ingin engkau cintai dari kehidupan dunia ini. Fa innaka mufariquhu. Tapi ingat, satu saat nanti yang engkau cintai tersebut pasti akan engkau tinggal. Konsep orang Gorontalo wanjamolola tolani. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kemarin kan viral di Facebook 2 hari panganan. Sampai di sini tapi viral lagi. Lima itu di rumah jaga berharap bagi biar 1 hari kemarin, 1 minggu biar dilepas ulang. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini mengajarkan kepada kita bahwasannya tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang abadi. Semua kita orang mau tinggal. Bahkan ya, tidak ada Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak ada orang yang bisa pilih dia punya kain kafan yang dia mau bawa ke hadapan Allah, kain kafan yang bagaimana. Tidak ada. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pergunakan masa yang ada. Karena sesungguhnya kita orang ini hidup, Imam Ghazali bilang tidak lama, 3 hari. Kalamarin sesudah. Hari ini sementara kita jalani, besok kita akan masih menjadi rahasia. Sesungguhnya di dunia itu tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti di dunia. Masih mau pasti Bapak Ibu mau tidur sebentar malam, mau bangun kamar besok pagi? Tidak pasti. Orang yang kaya cuma bisa beli obat tidur, tapi tidak bisa beli obat untuk bangun tidur. Ada orang yang tidur malam tidak bangun sampai besok pagi. Makanya kita orang punya jatah umur yang cuma 60 sampai 70 tahun Nabi bilang. Maka mari kita berhitung. Hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Hitung-hitung, hisap-hisapkan punya diri sebelum Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisap di hari kiamat. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina dibilang. Umur umatku ini cuma 60 sampai 70 tahun. Taruhlah 60 tahun, ya. Taruhlah 60 tahun. 1 hari Bapak Ibu, 1 hari kita orang tidur kira-kira berapa jam? Taruh saja dari jam 9 malam sampai jam 5 subuh. Tidak terhitung balapan Piala Dunia ini. 8 jam. Dari jam 9 sampai jam 5. 9 jam atau 8 jam kalau kita orang mau kali 60 tahun, so ada 20 tahun kita orang punya hidup, kita orang pakai untuk tidur. Bekerja dari jam 7 sampai jam 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 jam. Berarti soalnya 20 tahun kita orang punya waktu cuma orang pakai untuk tidur dengan bekerja. Kita orang punya jatah umur berapa? 60, 40 tahun tak pakai. Makan misalnya kita orang dalam 1 hari makan 2 kali dengan porsi 1 kali makan setengah jam kali 20 tahun. So ada sekitar 4 tahun kita orang punya jatah kita orang cuma pakai untuk makan. So ada berapa? 44 tahun. Belum jatah kita orang bakar lota, belum jatah kita orang bermain HP, belum jatah kita orang menonton Piala Dunia sampai sebakar air. Jangan heran ketika di hari akhir nanti la tazalu qadama 'abdin hatta tus'al an arba. Ketika sampai hari kiamat nanti tidak akan bergerak kaki seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala tanyakan dia dengan 4 hal. Di antaranya an umrihi fi ma'afna.
punya umur selama ini 60 tahun Allah ada kasih, ada bikin apa? Insya Allah ini jadi bahan renungan untuk kita semua. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, menjadikan hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyatin salihah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.